Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esfandiar Nurmahdavi dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks cerpen beserta unsur-unsurnya. Teks cerita pendek atau teks cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang berupa karangan fiktif yang memaparkan sebagian kisah kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita pendek meliputi nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya atau adat. Teks cerita pendek atau teks cerpen memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ialah menggunakan alur tunggal. Yang kedua, alur peristiwanya pendek atau singkat. Yang ketiga, tidak melibatkan banyak tokoh. Dan yang terakhir ialah konflik tunggal dan sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur intrinsik atau unsur membangun dalam teks cerita pendek. Unsur intrinsik dalam teks cerita pendek terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah tokoh atau juga disebut pemeran cerita. Yang kedua adalah alur, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjalin dalam cerita, terdiri dari 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita. Yang keempat adalah tema, yaitu ide pokok cerita. Yang kelima adalah amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita. Dan yang terakhir adalah sudut pandang penceritaan. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri dalam cerita. Terdiri dari 3 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Teks cerita pendek memiliki 4 aspek kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan diksi yang mengungkapkan ekspresi. Yang kedua adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Dan yang terakhir adalah penggunaan ragam bahasa baku dan tidak baku. Struktur teks cerita pendek terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah orientasi yang berisi pengenalan tokoh dan latar belakang. Yang kedua adalah komplikasi, yaitu awal mula terjadinya konflik. Yang ketiga adalah resolusi yang berisi penyelesaian konflik. Dan yang terakhir adalah koda yang berisi pesan amanat. Selanjutnya, di bagian terakhir, saya akan menjelaskan cara menyusun teks cerita pendek. Cara pertama yaitu menentukan ide atau tema, lalu selanjutnya yaitu menyusun garis besar kerangka karangan, yang ketiga mengembangkan kerangka karangan, dan yang terakhir adalah merevisi teks cerita pendek. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.